Makanya sebelum kita memasuki wujud daripada kajian akhir di perjalanan itu adalah terlebih dahulu orang yang akan memahami yang dikatakan perjalanan itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan pemahaman tauhid, ya. Makanya kalau kita belum memiliki pemahaman tauhid, kaji ini tidak akan ada artinya, ya. Nah, kaji ini tidak akan ada artinya, ya. Bahkan mungkin dikatakan ya cuma ocehan gitu, ya, cuma ngelantur, ya, cuma ya begitu, ya, cuma cerita-cerita gitu. Tapi kalau kita sudah mengenal makom tauhid, nah, barulah kita di situ sadar, ya, sadar, ya. Baru di situ dia mulai bekerja batin zat itu, ya, batin zat, batin nur, dan mencerna wahyunya Allah itu yang disampaikan. Makanya di dalam pengenalan awal adalah marifatullah, kita di sini belajar mengenal Allah, ya. Tapi pernahkah kita berpikir, sahabat beriman, di sini siapa yang menyuruh kita untuk mengenal Allah itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernahkah kita berpikir di situ siapa yang memerintahkan kita untuk mengkaji semua ini? Ya, jangan hanya kita mengkaji, ya, kita kaji itu dikatakan perintah siapa, ya. Jangan kita melaksanakan perjalanan ruhani dengan bahasa yang tidak memiliki wujud, ya. Makanya tahap awal dari segalanya itu adalah pengenalan. Kalau kita belajar bermarifatullah, mengenal Allah, ya, artinya akan marifatullah ini baru namanya pengenalan awal. Ya, ini baru tingkat awal namanya. Kenapa? Karena kita berhenti di dalam satu wujud, ya, dalam satu wujud yang namanya asma, ya, atau dikatakan nama. Makanya kalau ini tidak diteruskan, maka kita akan sampai pada kesalahan besar, ya, yaitu menyembah nama, menyembah zat, menyembah nur, menyembah wujud, sir, menyembah sifat, ya. Kalau kita tidak teruskan, ini akan kita menyembah nama, zat, nur, atau yang mana, ya, bukan Allah sendiri, ya, bukan Tuhan itu sendiri yang bernama Allah itu, ya. Makanya dengan demikian, bagaimana caranya kita, ya, kemanusiaan kita ini, di mana titik akhirnya, ya, di mana titik akhirnya kita meletakkan kekuasaan kita. Di sini istilahnya kita meletakkan jabatan kita sebagai manusiawi untuk kita meningkatkan kepada yang dikatakan insanianya Allah, perjalanan Allah, ya. Nah, setelah itu kita tempatkan, sahabat beriman, ya, sisi kemanusiaan kita. Apa yang dikatakan kemanusiaan itu? Nah, makanya disuruh Allah berpikir, ya, afala tufsirun. Ya, kemanusiaan itu kita apa, sahabat beriman? Aku memang suka engkau berpikir, tapi tidak suka dengan cara kamu berpikir, kata Allah. Ya, oh, itu kemanusiaan, ya. Ya, aku menyuruh engkau yakin, afalah yakinun, tapi aku tidak suka dengan cara kamu berkeyakinan kepada aku. Oh, itu kemanusiaan, ya. Aku suruh engkau sholat, ya, tapi aku tidak suka dengan cara kamu sholat. Ya, cara manusia. Aku suka kamu berpuasa kepada aku, tapi aku tidak suka dengan cara kamu berpuasa kepada aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afala tufsirun. Ya, memang saya melihat kamu membuat jalan itu, tapi saya tidak suka dengan jalanmu menuju kepada aku. Ya, aku suka kamu beriman kepadaku, tapi aku tidak suka dengan caramu beriman. Karena apa? Karena sudah kusiapkan jalannya, ya, atau dikatakan bahasa hakikat, sudah kusiapkan tajalinya. Aku sudah siapkan tempatnya, aku sudah siapkan jalannya, aku sudah siapkan masjidnya, ya, aku sudah siapkan segalanya. Kenapa kamu bikin sesuatu yang lain daripada diri?
Kenapa kamu bikin jalan lain? Kenapa kamu bikin masjid lain? Kenapa kamu bikin keyakinan lain? Kenapa? Padahal aku sudah mengaku pada dirimu. Tapi engkau tidak pernah mengaku bahwa kamu adalah diriku. Ya. Ya, mana pengakuan Allah terhadap diri kita? Bismillahirrohmanirrohim. Ya, alif lenyap dalam huruf ba, sesungguhnya manusia itu adalah perjalananku. Ya, Allah sudah mengaku dalam bismillahnya, tapi kita tidak pernah sedikit pun mengaku bahwa diri itu adalah dirinya Allah. Ya, aku sudah mengaku kepada dirimu, kata Allah, kenapa kamu mengaku lagi? Ya, nah, inilah kemanusiaan. Ya, menciptakan masjid, dalam masjid akhirnya apa? Niat bikin masjid jadi tempat berhala. Makanya dengan demikian kita kembali bagaimana proses berhentinya wujud kemanusiaan kita tadi. Tentulah kita belajar awal dulu. Dengan tentunya kita belajar awal yaitu hakikat. Menemui hakikat jasad adalah nur, menemui hakikat ruhani adalah zat, menemui hakikat nyawa adalah batin. Jadi sudah selesai semuanya, ya sudah selesai fanafilanya, diteruskan kembali naik kepada sifat zohir, sudah menjadi sifat bagi Allah. Ya, sifat zohir sudah menjadi sifat, sudah menjadi kepemilikan Allah, sudah menjadi gerakan Allah. Ya, sifat itu apa? Ya, sebuah gerakan yang maujud, ya, yang maujud, dan pizat adalah batin yang terlihat. Ya, sebuah gerakan yang maujud datang daripada keinginannya sendiri. Ya, kalau pizat itu adalah batin yang terlihat, yaitu kepada jasad kita ini. Ya, jadi sebuah gerakan yang maujud kepada keinginannya, dia kelihatan dari pizatnya, dia kelihatan dari tubuhnya. Ya, batin yang terlihat namanya pizat itu, ya. Atau dikatakan dia diri am, ya, atau ayan karazia. Nah, jadi naik lagi, ya, naik lagi. Nah, setelah itu barulah lepas kita di situ. Ya, lepas kita tauhidnya, lepas ilmunya kita, lepas ya marifatnya kita lepas. Kita kemana hamba Allah? Kita akan menuju kepada tauhudun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di tauhudun, ya di tauhudun ini adalah sifat yang satu. Ya, bukan lagi kita bercerita tentang tauhidin. Ya, bukan lagi kita bercerita tentang tauhidin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pena. Ya, dia sudah menjadi tauhudun, Allahudun Muhammadun. Ya, berarti sendiri juga berubah. Kenapa yang dikaji itu hanya diri? Ya, makanya kalau kita tidak bisa mengkaji Tuhan, akhirnya naik kepada tauhudun. Ya, apa yang dijanjikan di makom tauhudun, ya bersifatnya aku pada sifatku, dan luputlah aku pada wujud sendiri. Nah, itu tauhudun. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara tauhidin dengan tauhudun. Ya. Kalau kita mengkaji ilmu jangan dalam agama. Ya, disebut-sebutlah para wali itu, disebut-sebutlah para makhluk-makhluk, para manusia, ya, disebutlah para wali-wali, ya, para lain-lain malaikat, ya. Ya, agama ini dikatakan ketakwaan seseorang kepada Allah. Itu wujudnya dia amalia, kodatnya dia iman, sholatnya dia adalah doa. Itu beda. Ya, maka kita tingkatkan perjalanannya sampai menuju bagaimana kita takwa. Ya, ibarat seseorang mayat disolatkan di depan imam, artinya soal hakikat ke atasnya sudah menuju kodat ilmu. Ya, setelah kita mendapatkan makom tauhudun, maka leburlah fanafila tadi.
Ya, leburlah diri yang kosong tadi menjadi wujudnya Allah, menjadi jasadnya Allah. Ya, kalau dia mewujud pada iman, wujud pada tauhidun. Kalau benar-benar kita sudah bisa mengimani, ya, meningkatkan daripada wujud sifatnya Allah tadi, maka kita akan melihat kepada kebenaran setelahnya itu. Ya, apa sifat yang akan tunduk kepada wujudnya kembali. Nah, inilah yang menjadi tauhidun, artinya pengenalan kita lebih meningkatkan perjalanan rohani kita. Nah, jadi kalau kita sudah paham bagaimana kita memperjalankan kerohanian kita kepada Allah, ya, maka inilah yang dikatakan tajalli diri. Ya, rohani itu yang mana sih? Rohani itu bukan berarti harus tidak bisa begitu. Rohani ini tubuh, kan saya sudah katakan. Lah, ya, kita ini di dunia, rohani itu nyata. Ya, malaikat itu nyata, semua nyata. Tidak ada, kan saya sudah awal dari katakan, tidak ada istilah goib-goib di dunia ini. Ini nyata. Ya, makanya dikatakan dunia. Dunia itu sebagai bukti, ya, bahwa kamu itu bertuhan. Sebagai bukti bahwa kamu itu memiliki keyakinan dan iman di situ. Ya, jangan kita menganggap kalau tajalli rohani tidak mampu. Rohani itu yang mana? Rohani itu dirimu itu yang kelihatan itu dikatakan rohani. Ya. Itu yang dikatakan rahasia atau sir. Itulah yang akan membawa kamu dalam perjalanan menuju Tuhan. Ya. Ya, silakan Bang Halilintar, ya. Jangan kita mentang-mentang artinya sudah begini, ya, sehingga tidak bisa mampu lihat rohani, bertajalkan. Bukan begitu. Tapi di mana kamu di situ hanya mematikan dirimu sehingga nampaklah jasad itu, ya, kamu jadikan rohani di situ. Oh, ini rohaninya Allah nih. Ya. Bukan tubuh saya lagi, ini rohaninya Allah yang saya lihat. Yang dikatakan rohani itu ya tubuhmu itu. Dia kan sandaran jasad itu. Nah, tapi rohani ini dia hidup karena ada nur. Ya, nur dari mana? Dari keinginannya tadi. Ya. Ya, bukan berarti kita bertajalli dengan rohani itu lalu kita diperlihatkan ruh begitu sampai kita tidak mampu begitu bermain-main dengan ruh begitu. Ya, makanya sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya manusia itu hanya sedikit, ya, tidak ada yang mampu mengetahui tentang ruhku, tentang ruh, ya, dan manusia hanya diberikan pengetahuan sedikit. Manusia yang bagaimana masih memiliki sifat manusia. Makanya kebanyakan yang masih memiliki sifat manusia itu dia tidak mengetahui tentang dirinya, tidak mengetahui tentang ruhnya. Ya, dia tidak membaca tentang ruhnya, dia tidak membaca bagaimana, dia tidak mengkaji tentang ruhnya, tentang dirinya. Iqra ya Rasulullah. Iqra ya Rasulullah itu baca dirimu, ya baca ruhmu itu, baca dirimu yang kelihatan itu. Siapa yang menggerakkan itu? Itu yang dikatakan ruh. Ya, ruhani. Nah, kan sudah dikatakan, ya. Ruhani itu kan sudah nggak ada, udah nggak kelihatan. Kenapa udah dia nggak kelihatan? Karena dia sudah menjadi jasadmu itu. Ya. Ya, mungkin sahabat beriman, ya, lanjut dulu ya, saya ini laporan dulu sebentar. Baik Pak Guru, terima kasih Pak Guru, ya, selalu. Nanti kita lanjut lagi ya, Masya Allah. Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Ya.